Galatia mulai goyah, bukan karena ajaran Injil Kristus, tetapi ada sesuatu yang namanya Injil asing yang dicetuskan oleh kaum Yudaisme. Jadi ada peperangan Injil Kristus dan Injil asing. Dua ini menjadi patokan orang-orang yang berada di kota Galatia. Walaupun telah dimenangkan oleh Paulus untuk percaya Injil Kristus, tetapi di dalam perjalanan kehidupan mereka lebih cenderung untuk mengikuti pelajaran dari kaum Yudaisme, yaitu yang dikatakan Injil asing. Saudaraku, bicara Galatia adalah bicara mengenai piagam hak asasi kehidupan Kristen yang dinamakan adalah Magna Carta. Jadi bagaimana kehidupan kota Galatia untuk menghidupi kekristenan berdasarkan Injil Kristus, tidak berdasarkan Injil Yudaisme, Injil asing. Tapi dua ini berperang. Menara yang teguh ini antara Injil Kristus dan Injil asing ini berperang, menyusup, mengintervensi. Harapannya kota Galatia itu tidak percaya lagi kepada Injil Kristus. Saudaraku, inilah Paulus mengingatkan kepada kota Galatia pada waktu mereka dimenangkan oleh Injil Kristus. Kata tolong menolong udah gampang. Kata menolong beban orang sesama komunitas kecil bagi Injil Kristus. Makanya diingatkan kembali bahwa apa yang telah kutanamkan di sana itu tidak boleh berubah. Apa yang telah kucetuskan di sana tentang Injil Kristus itu tidak boleh mengalami suatu perubahan. Apa yang engkau kenal tentang Kristus di dalam perjalanannya, walaupun Paulus ada di kota Korintus, tetapi mereka tetap konsisten untuk tetap percaya kepada Injil Kristus. Katakan amin. Amin. Saudaraku, ini bukan barang baru. Ini bukan sesuatu yang dicetuskan oleh Paulus untuk tolong menolong, enggak. Tetapi pada saat itu adalah sesuatu bahwa Injil Kristus itu lengkap, komplit, dan bukan sesuatu yang barang baru. Kita berada di kotak sini, sebenarnya di kotak sini semuanya sudah penuh. Dan itu bukan sesuatu yang asing. Itu sesuatu yang penuh diciptakan oleh Allah untuk manusia. Bahwa kita ini bukan barang baru. Bahwa kita ini sebenarnya sempurna. Kalau kita belajar kepada Kejadian 1 ayat 23, saudara dan saya itu diciptakannya sempurna. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tangan, katakan kenapa kita diciptakan sempurna? Memang itu adalah cikal bakal menjadi produk unggulan Tuhan. Bukan dengan cara difirman kita jadi. Langit dan bumi boleh berfirman, tapi pada saat penciptaan manusia, tangan Tuhan. Bentuk hidung saya yang mancung ini, itu kata istri saya. Kan kembalinya rivernya standarnya istri saya. Rambut begini kata istri saya sudah bagus. Berpakaian begini kata istri saya sudah bagus. Masa saya berdasarkan saudara? Bahaya. Amin. Sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan. Dua menara yang teguh ini ada di kota Galatia. Bagaimana Paulus dengan pengajarannya Injil Kristus menarik kota Galatia supaya kembali lagi. Sehingga di Galatia 3 dia katakan, lu bodoh banget. Kalau orang Manado bilang, bodoh man. Sudah tahu yang bagus, cari yang jelek. Sudah tahu pengajaran yang keren, cari pengajaran yang asing lagi. Injil asing. Sehingga saudaraku, bagaimana Paulus menarik hati jemaat di Galatia untuk tetap ada di dalam Injil Kristus, sehingga dia katakan
Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, kita ini jangan soblagu lah. Jangan dengan pendidikanmu mau ngatur kesempurnaan Allah. Kita berada di kotak ini, sakit, ajaib, sukses, damai, sukacita, ini ada di sini nih. Jangan engkau bentuk lagi dengan kotak yang baru dengan maunya kita, seperti kotak Galatia. Tetapi bagaimana Paulus tetap membawa kepada orang-orang yang menjadi produk unggulan, jangan digeser. Dengan kekayaanmu jangan digeser. Dengan kepintaranmu jangan digeser, bahwa ini bukan barang baru, bahwa engkau menjadi produk unggulan untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan Injil asing, bahwa engkau ini keren. Mantap. Sehingga kata tolong menolong diingatkan oleh Paulus bahwa engkau pernah hebat, bahwa engkau pernah keren bersama Allah, tetapi dengan pergeseran, dengan keinginan untuk masuk ke dalam dunia ini yang dicetuskan oleh Hawa, berubah semua. Sehingga cikal bakal produk unggulan itu berubah. Tetapi bagaimana Paulus membawa lagi supaya engkau ada di produk unggulan, ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, karena kemerdekaan bersama Yesus Kristus. Katakan amin. Lambaikan dua tanganmu, katakan puji Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita produk unggulan, ya original aja. Bukannya ya biasa-biasa aja. Jangan ditarik ke sini, ditarik ke sana. Enggak lah, gua ini keren. Amin. Tadi sore kita ngobrol sama Pak Beni sama Pak Ben. Pak Berti mau mandi. Goyang dia. Langsung kita bilang so tua, makanya baik-baik pegangan-pegangan mau mandi goyang guys, so tua. Kata Pak Ben, seumur tahun 60, 63 deh, tapi tetap di dalam Tuhan. Saudaraku, ada produk unggulan, ada produk cetakan. Produk cetakan diciptakan oleh Yudaisme supaya, lihat ya, Yudaisme akan membawa saudara dan saya, apapun yang kulakukan, supaya aku bisa tercetak menjadi orang baik dan masuk surga. Hukum Taurat, Yudaisme akan menggambarkan apapun yang engkau lakukan kebaikan, tolong menolong, supaya tercetak, tercatat, lu keren lu, supaya masuk surga. Ya kuno banget. Kita sudah dapat berbuat baik karena ada Kristus. Katakan amin. Saya bisa melakukan kebaikan karena Kristus berkarya. Itu Injil Kristus. Tetapi Injil yang asing mempengaruhi saudara. Kita dengan catatan, gue mau ikut kebaktian supaya nama gue dicatat, gue masuk surga. Kuno. Kita ikut puasa supaya dicatat di surga, ikut puasa berapa kali. Cetak aja sekarang dengan rekam digital. Tuhan Yesus, gue udah ikuti doa puasa setahun, bagus, masuk surga. Kalau kayak gitu masuk surga Pak Ben sama Pak Berti yang paling lama. Enggak begitu. Tetapi saya ikut puasa karena ada yang gerakan di dalam hatimu, inward performance, ada Yesus. Aku memberikan yang terbaik untuk kemuliaan. Itu namanya sudah merdeka. Saya setahun pas Agustus. Saya bangga setahun saya ikut bulan puasa, puasa Esther. Siapa saya nggak ada lawan? Bukan karena saya, tapi karena Yesus. Injil sepenuh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yuk kita lihat yuk. Klik. Ada 3 hal. Saudara, sebenarnya untuk kata tolong menolong ya kecil. Untuk sukacita kecil, karena kita sudah paket komplit di sini. 1 Kejadian 1 ayat 20. Sebenarnya semua ini ada di sini. Tapi karena kemauan yang perempuan itu, Hawa, untuk menjadi seperti Yesus, seperti Allah, nyeleweng keluar dari kotak yang sempurna ini. Dan kata tolong menolong itu ya kecil sekali. Untuk memberikan sesuatu kecil sekali karena kita produk unggulan. Katakan, yuk kita lihat ada 3 hal. Saya tidak jauh dari Galatia karena kita belajar tentang Galatia.
Karena adanya kanibalisme rohani, Galatia pasal 5 ayat 15. Karena adanya konflik batin, Galatia 5 belum. 5 ayat 17, dan karena adanya sifat iri hati, 5 Galatia. Lihat, kalau di dalam pelajaran teologi kita terlatih untuk melihat yang di bawah pasal 5, dan kita terlatih ke atas di pasal 7-nya. Itu biasanya tiga pasal itu nyambung. Itu yang dinamakan konteks. Jangan dipotong di tengah, supaya aliran ceritanya kita ngerti. Kenapa Paulus begini, kenapa jemaatnya begini, kita tahu. Oh, dasarnya dari situ. Bukan muncul kata langsung tolong menolong, enggak. Tetapi kita alur ceritanya. Oh, ternyata ceritanya begini. Yuk kita buka yang pertama yuk. Klik. Mengapa orang percaya enggan untuk menolong sesamanya? Artinya sebenarnya kata tolong menolong bagi saya gampang. Indonesia orang paling baik di dunia. Kalau soal tolong menolong kan ada semboyannya, binek apa? Gotong royong. Salah nggak salah pokoknya gue bantuin. Haleluya. Waktu saya kerja di laut, kan saya safety inspector. Saya bantuin orang kerja, diomelin sama atasan saya. Kamu nggak boleh bantuin. Kan saya Indonesia, yang di sana orang Vietnam. Suruh bantuin nggak boleh. Karena porsi kamu adalah pengawas, bukan menjadi pembantu rigger kalau bahasa sana. Oh gitu ya. Saya membantu. Ternyata dalam kata membantu itu sebenarnya tidak bagus. Karena akan keluar dari konteksnya. Dan kota Galatia hidupnya diharapkan oleh Paulus, kalau ada komunitas susah yuk tolong yuk. Kalau ada komunitas yang lagi kesulitan tolong yuk, karena kita produk unggulan. Bukan diciptakan oleh Yudaisme, tetapi diciptakan oleh Allah sendiri karena Injil Kristus. Katakan amin yuk. Kenapa kita enggan untuk menolong sesama? Yuk kita baca yuk Galatia 5 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yuk kita klik lagi. Lihat, kita enggan suka menolong karena adanya kanibalisme rohani. Seorang filsuf Inggris, Thomas Hobbes, dia katakan manusia adalah serigala bagi lainnya. Jadi sebagai orang di kota Galatia, makanya ada Paulus katakan, kamu bodoh, udah pinter jadi bodoh lagi. Sudah tahu produk unggulan tapi kamu tidak lakukan terus. Paulus mengatakan kamu bodoh. Kadangkala kita seperti kota Galatia, sudah tahu keberadaan Yesus, sudah tahu pengorbanan Yesus, sudah tahu sukacita dalam Yesus, sudah tahu bisa menolong orang lain, kau bergeser untuk benar, untuk Injil yang asing yang kita tidak kenal. Sehingga melihat orang lain kalau bisa gue jatuhkan. Lihat orang lain gak bahagia, kita kanibalisme rohani. Kanibalisme rohani itu ada kepada binatang. Yang senang memakan makhluk binatang yang lain. Harimau memakan yang lain, itu kanibalisme. Tetapi kanibalisme yang berada di hewan bergeser kepada gereja. Yang tadinya produk unggulan tidak diintervensi dengan Injil yang asing, berubah menjadi orang yang terus ada di dalam Injil asing itu. Saling mematakan, saling jelek-jelekin, saling mencari kekurangan. Seharusnya kita bantu dia. Bertolong-tolonglah menanggung bebannya dia, bukan menanggung memberikan. Kalau bisa mati kau. Kita seperti serigala, melihat orang maju kita jelek-jelekin. Betul atau betul? Sepertinya sih iya. Padahal sebenarnya kita tidak boleh. Kita ada di sini di produk unggulan. Jangan kau intervensi Injil asing dalam hidup. Saudara keren, saudara mantap dalam Tuhan. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Menulis bab itu, jangan bodoh kita. Iblis akan membuat kita bodoh, tapi di dalam Tuhan
Aku produk unggulan. Ini mantap kali. Makanya jangan nggak tersenyum terus lah. Senang, enak, ya. Hidup udah susah, muka lu sepet. Mantap. Dia katakan homo de lupus, terkenal dengan statement Thomas Hobbes, homo de lupus. Kalau bisa gue makan, kalau bisa gue lemakan, kalau bisa gue injek lo, kalau bisa semuanya ada di dalam Injil asing ini. Yang tadinya kita bisa ramah, tetapi kita jahat kepada orang lain. Yang tadinya kita bisa sukacita, tetapi kita terus sedih. Bodoh. Dua menara ini peperangan dalam hidup kita. Ada di hatimu, ada di hidupmu. Semuanya kanibalisme rohani. Enggak. Kita harus hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan. Kadangkala kita mau keluar dari kotak unggulan ini. Kayaknya Tuhan Yesus nggak ngerti. Kayaknya Alkitab ini kuno sehingga saudara nggak pernah baca lagi. Yang ketawa tahu. Haleluya. Kayaknya pendeta ini tamatannya nggak keren. Belagu lu. Coba suruh berlutut berdoa, pusing-pusing dia. Amin. Yuk, jangan bodoh yuk. Kita ada di dalam Kristus. Katakan amin. Kalau ada di dalam Kristus, suka tolong menolong itu kecil. Pasti, karena yang bergerak inward performance adalah Yesus. Wow, keren. Saya dikasih tugas ini langsung ngambil buku belajar. Ini di kata-kata ini keren juga. Saudaraku, ada 3 kata yang merusak gereja. Boleh dicatat ya. Dicatat. Ini prinsip. 3 kata merusak gereja. Yang pertama adalah fitnah. Yang kedua, gosip. Yang ketiga, luka batin. Ini bukan kata saya. Saya belajar dari buku. Fitnah, gosip, luka batin. Fitnah, gosip saya nggak usah bahas lah. Ya. Karena kita berada di doa puasa, saya akan bawa saudara dan saya ke luka batin. Kanibalisme rohani itu bisa masuk ke dalam gereja dengan luka batin. Saudaraku, di dalam hidup saudara dan saya itu bisa terjadi penyakit kanker. Karena sudah ada. Penyakit kanker bisa terjadi karena virus. Yang kedua, karena stres. Saudaraku, saya yakin dan percaya saudara punya luka batin. Ada suami menyakitkan saudara. Ada anak menyakitkan saudara. Kalau saudara tanam terus menjadi stres emosional dan akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang akan melemahkan ketahanan tubuh kita. Saya ulang. Kedua, luka batin itu bisa terjadi, luka batin banyak ya, tetapi salah satunya kanker. Kanker itu bisa terjadi karena bawaan dari bapak ibu turun karena satu darah. Yang kedua adalah karena stres emosional yang mendalam. Karena kenapa stres? Marah-marah, simpen luka batin sama suami, tetangga marah-marah, akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol yang akan melemahkan ketahanan tubuh kita sehingga zat kanker itu masuk dan kita lemah akan diserang menjadi kanker. Lihat saya, kita mapping aja. Siapa yang sudah meninggal di sini karena kanker, saudara yang bisa jawab. Bukan karena penyakit, tetapi stres manajemen yang mendalam. Saudaraku,
Jangan sampai sekecil ini pun ditanam menjadi kanibalisme rohani. Tradisi Yahudi, lihat tradisi Yahudi. Pada saat itu, pada zaman itu, kalau orang yang membunuh lawannya, mayatnya diambil, diikat, diseret, ditaruh, digantungkan di leher, dia ngikutin terus mayat. Harapan yang membunuh tahu engkau bangke bagi orang ini. Kadang-kala kemarahan saudara-saudara tanam terus. Bagaimana saudara bisa menolong diri orang lain? Saudara tidak bisa menolong dirimu sendiri karena amarah terus dalam hidupmu. Saya pelajar begini, gue nggak mau. Saya bilang sama istri, lu kalau marah-marah aja deh, jangan lu simpen sakit hati. Gue nggak mau ketinggalan lu, gue nggak mau ditinggal lu, nggak mau gue. Waktu berapa hari lalu ya, 3 minggu atau 2 minggu yang lalu, pokoknya habis doa puasa bulan lalu, keingatlah saya telepon teman saya, ibu-ibu yang saya pernah ceritakan, ternyata sudah dying karena kanker. Sudah lepas tangan, Bu, ibu di rumah saja, nggak perlu kemo lagi karena kankernya sudah masuk ke semuanya. Ya udah, kita datang doain, ayo cepat kamu mandi, saya mau doain karena masih kesempatan hidup kan. Kalau udah mati mah usah didoain. Udah, saya tahu kan background ibu ini, kan satu kantor sama saya. Maaf cerita ya, bubar karena suaminya naksir cewek lain, sehingga hidup ibu ini kerja terus sampai dia S2, tesisnya saya bantuin ketik, tapi hidupnya marah-marah, salah dikit marah. Saya udah tahu ini karena kacau di keluarga. Saya bilang, Bu, mau saya doain? Mau. Otniel percaya pada Yesus? Tetap percaya. Percaya masih dapat mujizat, tetap percaya. Bu, kalau pernah sakit hati lepaskan, Bu. Lepaskan. Karena itu mengganjal seperti kanibalisme rohani. Kita didrag seperti hukum Yahudi, bangke ikut sini terus, tapi seolah-olah muka kita saudara dan saya mukanya ceria, tetapi ada luka batin dalam hidup, Bu. Yang saudara bisa tanam bertahun-tahun menjadi stres emosional sehingga hormon kortisol menjadi lemah, balik kembali kepada pertahanan dirimu lemah, kanker akan bisa masuk. Sedang belajar bahaya sekali. Kelihatannya kita lihat di permukaan, ternyata di dalam dirimu ada produk unggulan yang engkau harus manage, yang engkau harus kalahkan sehingga engkau bisa menolong orang lain. Bagaimana saudara bisa menolong dirimu tetapi dirimu penuh dengan sakit hati, dirimu penuh kebencian, dirimu pernah marah terus, marah, tidak ada sukacita. Saya doain, ya udahlah, lu mau tanam sakit hati terserah, yang penting saya doa. Saudaraku, yuk yang ikut doa puasa, lepaskan pengampunan yang menyakiti hatimu supaya engkau freely, bebas. Saya nggak mau ada berita duka cita lagi cuma karena penyakit itu. Nggak mau. Haleluya, nggak mau. Saudaraku, saya kenal saudara semua. Jangan menjadi ikut doa puasa ini cuma kebiasaan. Nggak mau. Saya mau ada produk unggulan muncul, saya disembuhkan karena saya bebas bersama Yesus. Amin. Lambaikan 2 tangan. Nggak mau saya juga nggak mau visit datang buka cita, ya sakitnya itu lagi. Nggak mau. Haleluya. Saya nggak perlu bicara fitnah, Gus. Luka batinmu belum ditambah kita di kamar gosip, nggak bagus. Saudara pun, saya bilang sama istri saya selalu bicara, kalau ada teman cerita tentang kejelekan orang lain, mendingan lu gak usah cerita ke saya. Lu tanam aja sampai mati, gak apa-apa. Karena saya mau pendengaran yang hebat-hebat.
dengar orang ini mantap, dengar orang ini berkati, keren. Kita menerima yang hebat-hebat supaya produk unggulan ini tetap hebat. Doa saya tiap pagi kepada istri saya berdua di kamar, Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang hebat di dalam Tuhan, supaya aku bisa menerima pesan impartasi, melakukan segala sesuatu tentang firman, supaya produk unggulan ini terbangun, Injil Kristus yang keren, menara yang teguh untuk mengalahkan Injil asing yang merusak dirimu. Wow, mantap. Belum bicara tentang pendidikanmu yang memporak-porandakan produk unggulan ini. Ngapain kau berdoa habis waktu? Ngapain sehingga teologi di Amerika yang katakan Yesus mati? Tiada Yesus. Tetapi muncullah seorang, tetap saya percaya ada Yesus. Itulah Injil sepenuh, dua menara digoyang di dalam hidupku. Dari kecil terlatih dengan budaya, tapi Kristus yang produk unggulan. Dia mau memakai saudara supaya produk unggulan ini mengalahkan Injil asing yang intervensi kepada dirimu, yang intervensi saya produk unggulan mempunyai kekuatan yang dasar di dalam Yesus Kristus. Mantap. Amin. Yuk lambaikan dua tanganmu, katakan puji Tuhan. Kalau kelompok di sini bisa berkata, saya produk unggulan, makin penuh. Artinya kita didatang di sini bukan karena tradisi. Saya butuh Yesus. Amin. Saya belajar berdoa, puasa, belajar. Ada aja hikmat diberikan. Bangun lu, catat lagi nih. Catat. Gak ada kata diem saya. Gak ada. Biar firman berbicara terus. Karena saya produk unggulan. Mendengar suara firman. Supaya aku bergabung dengan orang-orang yang hebat. Cerita tentang Yesus yang hebat. Cerita tentang mujizat yang hebat. Duduk diam, belajar, berdoa. Supaya aku jangan sampai bangkai ini menderek saya. Kanibalisme ini menderek saya. Membuat saya terus ada di sini. Tapi tidak ada di sini. Karena kita terus ada di dalam dosa. Kanibalisme rohani memporak-porandakan, menggerus hidupmu. Karena engkau sebenarnya penuh dengan firman. Engkau tahu Yesus hebat. Engkau tahu penuh dengan mujizat. Tapi dirusak dengan keinginan dirimu. Karena engkau merasa dirimu kurang. Sebenarnya engkau penuh dengan firman. Mantap. Yuk kita baca ayatnya yuk. Klik. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yuk kita baca yuk 1, 2, 3. Lihat saya. Konteks di Alkitab ada dua hal. Yang pertama, Alkitab ini masuk ke dalam dunia kuno. Alkitab ini yang kita baca, narasi yang kita baca masuk ke dalam dunia kuno yang dilayani oleh Rasul Paulus. Perjanjian Lama, Yesus ada di Alkitab. Saya bicara di sini. Sekarang kita ada di dunia modern. Bagaimana implementasi apa yang kau baca? Supaya ini ketemu di tengah. Teruslah ada di dalam pengantaran Injil sepenuh, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Lihat saya. Karena di sini lihat katakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus. Keren. Ada Kristus di sini. Jangan diporak-porandakan. Saya produk unggulan. Jangan diporak-porandakan intervensi dengan keadaan dunia ini. Terus intervensi merusak. Enggak. Sebenarnya kalau saya ada Kristus, mengampuni gampang. Tolong menolong gampang.
Karena yang bergerak inward performance adalah Yesus. Pertanyaan, kalau saudara tidak ramah, saudara tidak suka menolong orang lain, baca diri. Artinya pengetahuan tentang firman kita kecil sekali. Seolah-olah setiap minggu ibadah, puji Tuhan, tapi pengetahuan tentang firman sedikit. Dan oleh sebab itu, mau penuh dengan firman, renungkanlah firman siang dan malam. Bangsa Israel cuma mengenal waktu terang dan waktu gelap. Kalau kita ada waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Beda dengan bangsa Yahudi, cuma mengakui siang dan malam. Artinya itu sepanjang hari. Bangsa Israel, bangsa Yahudi akan menekankan kepada anak-anaknya kredo tentang kekristenan, kredo tentang tradisi. Makanya Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dia katakan, kurenungkan firman siang dan malam. Kredo itu sampai sekarang terbangun karena dia percaya, aku umat pilihan Allah. Bagaimana dengan saudara? Saudara ingin maunya diberkati, saya juga mau. Tapi untuk baca firman matanya merem-merem. Tahu nguap ngantuk. Amin. Haleluya. Istri saya aja saya suruh baca, istriku duduk. Saya selalu ngomongnya istri saya aja. Karena ini dunia yang paling nyata yang bisa kita sentuh. Sentuh dikit, oh, salah sentuh marah. Saya nggak ada lawan. Biar pangkat jenderal 4, kalau istri udah ngomong bintang 5 dia. Ya paling ya. Haleluya. Di luar boleh repo, di dalam rumah Rito juga. Sampai di mana tadi lupa saya. Sampai kenyamanan. Sampai di mana ingat saya, saudara. Itu sampai keenakan jadi lupa. Haleluya. Merenungkan firman. Saya ngomong sama istriku, ya, saya kan harus cari selanya. Istri kan harus cari selanya. Ngomong salah. Kayak kereta api. Rusak dunia. Kan saya bilang, istriku udah baca ayat? Belum. Saya cuma bilang, masa sih seumur hidup tidak pernah baca Kejadian sampai wahyu? Jangan gitu. Gini, saya bilang istriku, kamu baik, kamu sabar, kamu perhatian sama saya. Saya angkat jempol. Tapi itu kan keadaan hubungan suami istri. Kelihatannya enak, semampai bagus. Enggak. Yang saya cari adalah rohani. Saya sudah di sini. Tapi kalau engkau tidak mendirect saya, kamu dirimu sampai ke sini, lu ketinggalan kereta. Saya ini pengkhotbah. Saya dipanggil ke gereja mana saya pengkhotbah. Mendingan lu duduk diam, lu nggak usah lihat gua saya khotbah. Mendingan lu doain gua. Saya harus mendirect istri saya supaya satu level. Tapi memang berat, paling tidak engkau kejar. Saya butuh rohanimu yang di dalam itu, bukan tubuhmu. Saya butuh rohani supaya sinkronisasi dengan aku dengan kamu serumah itu selevel. Sehingga gak salah dalam rumah tangga kita berkelahi. Betul atau betul? Betul. Karena kita mau kejar level ini berat. Harus ada hati. Saya harus menolong dirimu walaupun kelihatannya kita rajin gereja, ikut konsak, itu keadaan dirimu. Nggak seperti itu. Saya harus bangun dalam inward performance supaya hati ini selevel, hati saudara suami dan istri itu selevel, sinkron. Apa yang dia mau kita tahu. Karena kita adalah produk unggulan. Dia tidak menuntut saudara untuk dalam keadaan ketawa-ketawa sinkron bagus. Enggak, itu keadaan. Tetapi dia membawa dirimu ke produk unggulan. Apa yang kau lakukan bagi rohanimu? Jadi di dalam keluarga kalau ada berantem, cek. Jangan menyalahkan suamimu, jangan menyalahkan, tapi cek rohanimu yang paling dalam itu. Menjadi kanibalisme rohani. Aku mau engkau keren bersamaku.
Ya kan lu S3, gak perlu. Yang penting lu doain gua. Ayo, angkat rohanimu. Supaya paling tidak mengejar level saya. Karena kita ini suami istri. Haleluya. Saya belajar dari rumah. Ternyata Tuhan bawa saya begini. Iya ya. Kalau dia gua gak didik. Kan saya bilang kepada jemaat, baca Alkitab. Sayangku, kan kalau saya khotbah saya bilang baca Alkitab. Masa lu gak mau baca? Ya aku mau baca deh. Ya ayo belajar pelan-pelan. Karena kita harus selevel untuk di dalam rohani. Bukan keadaan. Keadaan boleh kok pegang-pegang tangan kelihatannya harmonis. Tapi hatimu kosong. Rohanimu kosong. Rohanimu nol. Sehingga tidak salah anakmu berantem, suamimu berantem, istrimu berantem. Karena kita tidak selevel. Bagaimana engkau bisa menolong diri, tapi menolong rohanimu tidak bisa kau lakukan? Bohong besar. Yang tersinggung deh. Amin. Lambaikan tangan dulu. Saudara, jangan lihat keadaan, tapi lihat inward performance. Pada saat inward performance hatimu baik, kecil kau bisa menolong orang lain. Karena aku bisa menang karena keadaan Injil sepenuh, yaitu Kristus. Oh, saya banyak belajar. Oh, pelan-pelan akhirnya saya ngerti ide ya. Kenapa nggak dari? Kenapa nggak dari? Wow. Kita bukan tidak bisa menolong, kita pasti bisa menolong karena kita produk unggulan. Tapi yang menjadi masalah variabelnya saudara sendiri, ada kanibalisme rohani. Karena engkau kalau bisa suami gue diketekin terus. Pokoknya apa suaminya ngikut. Saya bilang sama istri saya yang pegang otoritas keluarga di tempat ini. Saya tepuk dada saudara. Orang sanger dilawan. Pokoknya ada apa-apa lu ngomong sama gue. Jangan sampai gue tahu ada kesalahan, nggak tahu gue marah sama gue. Percuma gue belajar bertahun-tahun kalau tidak dianggap. Mendingan gue mundur jadi jemaat biasa daripada kita berkelahi terus menjadi topeng khotbah tapi di rumah ribut. Gak enak. Sehingga emosional stres ini muncul terus menerus, sehingga hormon yang ada dalam diriku, kortisol, hormon adrenalin keluar, melumpuhkan kekebalan jiwa. Gue jadi kanker. Gak mau. Saya mau sehat di dalam pelayananku. Jangan sampai kanibalisme rohani menggigitku, mengikatku sehingga hidupku penuh dengan kesalahan. Seperti Yudaisme, salah. Tetapi Kristus tidak melihat tubuhmu salah. Kristus tidak melihat tubuhmu salah. Kristus tidak melihat dagingmu salah. Yang dia lihat adalah performance hidupmu, inward performance. Diubahkan jadi baru. Sehingga engkau menjadi produk unggulan yang kaya. Menjadi produk unggulan yang kuat. Karena ada Injil sepenuh, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Boleh dituding salah, ya saya salah. Tapi jangan rohaniku dibilang salah. Rohaniku hanya Tuhan yang membenarkan. Kekudusan, kebenaran, pembenaran ada di dalam. Saudaraku, yuk jangan merasa feeling guilty terus. Dosa yang saudara lakukan dulu, tinggalkan. Itu hanya sekedar daging. Tapi saya mau rohani kita diperbarui dengan doa puasa ini. Pada saat engkau dimenangkan, engkau bisa cerita, itu menolong orang lain. Doa puasa sini keren. Pengkhotbahnya lulusan luar negeri semua. Katakan amin sih. Saudara kayaknya tampaknya mengecilkan kita. Lulusannya dari Israel, keren-keren. Makanya lu kepada ngikut kita khotbahin, kapok bertobat, mantap. Artinya kita bisa menolong orang lain, bukan karena tindakan, tapi yang bergerak inward performance. Ada yang di dalam bergerak, ini keren. Karena saudara adalah Injil sepenuh. Amin. Yang kedua yuk. Yang kedua,
Mengapa orang percaya enggan menolong? Galatia 5 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sebab setiap kali tidak melakukan apa yang daging. Lihat, Paulus mengatakan di Galatia ayat yang pertama, pasal pertama ayat 12. Saya terima Injil bukan dari orang lain. Saya terima Injil bukan karena dilayani, tapi saya terima Injil dari Yesus Kristus sendiri. Mendapatkan penyinaran dari Yesus. Dia bukan. Dia dapat dari. Artinya gitu. Saudara, siapapun yang khotbah tidak akan pernah terselesaikan problem. Karena engkau melihat orang itu, pengkhotbah itu. Tetapi yang bisa menyelesaikan permasalahan hidupmu, engkau harus buka hati bersama Kristus, supaya dia bisa intervensi, bisa masuk dalam hatimu. Yang diperbaiki adalah inward performance, yang di dalam diperbaiki. Jadi apa kata pendeta, ya aja, tapi yang penting bagi diri Yesus dalam hidupmu. Seberapa besar engkau buka hati untuk memberikan ruang Yesus. Saudara lihat, saudara, variabel saudara adalah mempunyai konflik batin. Tempat ini, hatimu adalah tempat yang paling murni. Katakan amin. Tempat yang murni, Yesus akan masuk ke dalam diri. Yesus sudah, tapi tempat ini harus terus murni. Tempat yang murni ini kalau berdamai dengan murni, tolong menolong bagi saudara kecil. Tapi yang penting dalam hidup adalah tempat pemurnian. Artinya gini, daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya. Artinya gini, saudara tidak bisa mengikat dua dunia. Satu di dunia sekuler, kerja, keluarga, di sini. Di sini rohani mengikat. Nggak bisa. Saudara harus bisa memilih untuk cenderung. Artinya gini, kalau kita menjadi produk unggulan di dalam roh, yang daging pasti selesai. Katakan amin. Saya ulang. Pada saat saudara ada di produk unggulan di dalam roh, persoalan daging kecil karena engkau terselesai dengan Tuhan Yesus. Tapi pada saat engkau daging untuk menyelesaikan kerohanian, Roma 23 ayat bahwa kita semuanya adalah berdosa. Gak bakalan bisa saudara mengejar produk unggulan ini. Tetapi pada saat engkau ada di dalam produk unggulan ini bersama Yesus, engkau pasti bisa menyelesaikan dagingmu. Apa dagingmu? Kemarahan, engkau bisa minta maaf. Apa kedaginganmu? Engkau benci, engkau bisa minta maaf. Karena jalannya adalah produk unggulan. Itulah Injil Kristus. Dia ingin saudara bisa masuk ke dalam produk unggulan untuk mengalahkan dunia ini. Saudara tidak bisa mengikat dua, harus dipilih. Kalau saya akan pilih kemauan roh, supaya pada saat aku menjadi tinggi, besar, kapasitas kita besar, kecil aku bisa kalahkan, karena saya dan saudara adalah produk unggulan. Mantap. Lambaikan tangan, katakan caranya gimana? Ya renungkan firman. Gak ada yang lain. Belum saya suruh baca Alkitab. Saya hari ini YSKM. Baca terus, ulang lagi, baca lagi, ulang. Ada aja kata yang baru. Wow. Yuk, yang kedua yuk sedikit. Lihat bagaimana Yesus yang hebat. Karena adanya konflik batin ini, sama-sama katakan 1, 2, 3. Saya yakin dan percaya di dalam diri saudara ada konflik batin. Saudara mempunyai pembenaran sendiri, dan pembenaran itu tidak bisa diintervensi dengan pembenaran firman. Seolah-olah saudara ini produk unggulannya pribadi sendiri. Enggak lah, firman kecil, enggak. Kebenaran saudara dibangun berdasarkan dari kecil tradisi, mengalahkan kebenaran Allah yang mutlak ini. Seolah-olah saudara lebih pintar daripada Tuhan, dan seolah-olah saudara bisa mengatur Tuhan, karena engkau adalah kebenaran yang pribadi.
Tetapi maunya Tuhan sebagai produk unggulan, kalau bisa kebenaran Yesus yang besar mengalahkan produk yang di sini yang di bawah. Injil asing ini kau kalahkan dengan produk unggulan karena ada Yesus. Yuk kita baca Yesaya 9 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Keren banget ini. Saya ini bacaan ayat saya, ini saya langsung stabilon. Ini keren. Saya cari huruf T dalam bahasa Ibrani. Oh, artinya tap. Yesaya, perjanjian. Paulus, perjanjian. 450 tahun sampai Tuhan Yesus sampai ke Paulus, lebih lagi. Tetapi masa kekosongan 450 tahun. Yesaya di sini. Tapi dia sudah nubuatkan. Tetapi semua orang ditandai dengan huruf T. Jangan singgung-singgung, jangan macam-macam lah bahasa. T artinya salib. Jadi kita produk unggulan. Sebenarnya kita dijaga, dipagari oleh Tuhan Yesus. Iya. Saya baca keluar dari bangku, saya makan keren. Gak bisa saya dapat kalau nggak belajar. Istri saya kenapa lu? Ibu dapat keren nih. Saya langsung ambil buku Ibrani. Oh, artinya salib. Jadi Tuhan siapkan dari lahir saudara sebenarnya keren. Saudara itu hebat. Saudara itu kuat karena kita produk unggulan. Jangan katakan, jangan singgung dia, jangan santet dia, jangan sihir dia. Karena ada pagarnya Yesus dalam hidupmu. Tapi kita bodoh. Kita nggak tahu kita produk unggulan. Nubuatan Yesaya sampai Paulus, ini keren banget. Kita ada salib di dalam inward performance. Ada Kristus yang memagari. Orang jahat kepadamu terserah. Yang penting aku ada Yesus. Kotak produk unggulan ini jangan kau tambah-tambah dengan kepintaran, tambahlah dengan kerendahan hati jalan hidup. Wih, keren. Yuk, dan mulailah dari hari. Klik sebelah. Klik sebelah. Yang tadi, yang kedua. Yang kedua, balik lagi. Nah, lihat. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lihat, Tuhan punya tempat kudus di dalam hidupmu. Tuhan, saya ulang, lihat saya. Tuhan punya tempat kudus di dalam hidupmu. Supaya produk unggulan ini terkoneksi terus dengan Tuhan. Saya ulang. Tuhan mempunyai tempat kudus di dalam hidupmu. Supaya engkau produk unggulan ini terkoneksi dengan Tuhan. Tidak seperti Injil asing. Lihat. Oke, klik. Apa tempat kudusmu? Fitdom. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Fitdom. Saudara bisa baca buku ini, The Seven Mountain. Apa yang saya baca, itu saya bagikan pada malam ini. Dan semuanya berdasarkan buku yang saya baca. Tidak sekedar ngomong. Saya kasih tahu. Allah membuat perjanjian Adam bersama Adam. Yang memberikan bumi kepada umat manusia sebagai fitdom, wilayah kekuasaan, yang artinya satu wilayah di mana seorang atau kelompok yang dominan menjalankan kontrol. Saya produk unggulan. Bisa nggak saya kontrol dulu? Bisa. Bisakah ke saudara ngalahkan daging? Bisa. Saya sudah mulai tambah lagi. Lihat, saya belajar terus. Saya bukan sekedar ngomong, tapi saya praktekkan. Saya ada satu hari itu tidak pasti pegang HP. Gue mau musuhan sama lu. Saya harus deklarasi, gue mau musuhan sama lu. Kayaknya dunia gue lebih banyak di HP. Saya taruh. Saya tinggalin 2 hari. Ternyata bisa, tapi tangan gatel juga. Gatel, kayaknya mau pegang. Ih, betapa dahsyat HP menarik hatimu. Wilayah kekuasaan yang harusnya engkau
merenungkan firman. Wilayah kekuasaan di situ engkau berdoa menangis. Wilayah kekuasaanmu di situ engkau baca firman dan merenungkan. Dia ingin kekuasaan wilayah ini tetap produk unggulan ada di dalam Tuhan. Tetapi saudara sibuk dengan hiruk pikuk. Saya yang gak penting-penting gak ikut sekarang. Gak ikut, gak mau. Mendingan gue di rumah belajar, duduk diam. Tuhan mau tempat kuasamu dibangun. Yuk pilih tempat kuasamu di rumah. Jangan semuanya kelihatan sibuk berantakan. Tempat yang spesial gak ada. Tuhan jawab, apa yang kau buat? Kau minta terus tapi kau tidak menjaga kekuasaan dirimu. Kita harus menjaga, memagari diriku. Saya memagari diriku dengan istriku. Lu ikut kemanapun gue pergi, gue nyaman sama lu. Kalau nggak ada gue nggak enak, mendingan gue cepet pulang. Kita dipagari dengan wilayah kekuasaan yang Tuhan bawakan supaya engkau produk unggulan. Adaku. Tetapi engkau tidak bangun produk unggulan ini dengan kegiatanmu. Saya tanya, kalau saudara lapar apa yang saudara lakukan? Doa. Saya tanya kepada saudara, saya perlu jawaban. Saudara lapar ngapain? Ya benar. Ada tindakan kan? Sekarang saya bertanya, bagaimana saya mau bisa baca kalau saudara cuma di sini terus? Harus ada tindakan, ngambil, baca. Jangan sekedar ngomong, harus bertindak. Saya bertindak musuhan sama apa saya ada hari tertentu gak gue tinggalin lo. Kayaknya gak penting-penting banget, orang biarin aja lah. Saya mau ada waktu hari fit down saya dengan kuasa wilayah firman Tuhan. Supaya produk unggulan ini kokoh, temboknya kokoh, tidak digerogoti terus. Saat aku produk unggulan maju, saya bisa menolong orang lain. Karena yang masuk bukan karena tindakanku, tetapi karena Yesus dalam hidupku. Yuk bangun yuk, tempat kuasamu di rumah. Bangun. Jangan cuma di gereja, bangun di bangku manapun, bangun daerah kuasamu, tempat doa. Tempat doa saya jangan sampai didudukin. Mau ponakan saya, mau cucu, enggak. Ini tempat om, tempat opa, duduk di sini. Nggak mau saya. Saya bangun fit down saya. Jangan cuma minta-minta, tapi engkau tidak membangun produk unggulan. Sehingga ada perkara dalam hidupmu. Jangan salahkan Tuhan, karena engkau tidak mempunyai fit down. Yuk, jangan salahkan Tuhan. Ada konflik batin. Konflik batin bisa terselesaikan kalau engkau penuh di dalam roh. Saya bisa selesai karena saya bisa sabar karena ada Yesus. Saya bisa dipukuli sama suamiku, tapi saya bisa tabah karena kapasitas Yesus. Jadi pada saat engkau berkelahi, jangan tunjukkan emosi. Kalau saya sama istri udah menurut, saya langsung bilang, udah kamu diam aja, udah tenang lagi. Karena kalau nggak digituin, nggak begitu lah. Ambil sepeda keliling komplek. Nah, makan dimanapun santai. Pada saat pulang dia sore udah reda. Baru kita aduh halo sayang, aduh bahaya lagi. Bintang 5 dilawan. Bintang 5 dia, amin. Ayo kita baca, ada lagi. Yuk, yang ketiga yuk. Ayat yang ke-26 yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan saling. Lihat, Paulus berkata di Galatia 2 ayat 20, dia katakan bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Artinya produk unggulan ngerti, yang daging terpisah, yang masuk adalah Kristus. Saudaraku, yuk klik ya, ketik ya, klik. Karena adanya hiriat. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Oh, saya berdoa lagi kan tadi yang ibu itu.
Bu, berdoa ya. Anaknya ngomong, Om, Mama ini suka nonton YouTube. Wih, keren. Berarti masih bisa ada lihat-lihat itu. Tapi jangan salah, Om. Ada kebencian. Kebencian apa? Siapa nama anaknya saya lupa. Kebencian apa? Dia paling gak suka, Om. Tapi nontonnya itu. Gak sukanya apa? Nonton presiden, mantan presiden. Selalu jelek lu, jelek lu, jelek lu, jelek lu. Wah, pokoknya berotak. Ini ibu ngapain nonton yang mantan presiden? Emang mantan presiden kenal ibu yang lagi sakit? Terus ngapain kita umpat-umpat dia? Dia diem, Bu, yang gitu-gitu jangan merusak batin. Jangan merusak batin. Jadi kalau kita di dalam berkomunikasi sama siapa, nggak perlu cerita yang jelek-jelek. Cerita yang bagus-bagus, apalagi kalau cerita tentang Yesus yang hebat. Amin. Saling menguatkan. Tapi ngapain? Pantes saya bilang ini ibu sakit. Ya yang ditanya kebencian. Nggak salah ya, saya nggak bilang Bu sakit gara-gara benci, nggak, diemin aja. Oh, dalam hati ya pantes lu sakit. Lu benci sama orang. Kan hubungannya nggak langsung. Ngapain kita? Pokoknya kalau lihat presiden itu bencinya minta ampun. Saya bilang apa pengaruhnya sih? Emang lu digaji sama dia? Saya bilang bodoh. Kata polisi bilang bodoh. Ngapain dia mengintervensi diriku? Yang mengintervensi diriku firman. Amen. Yang mengintervensi cerita yang besar-besar tentang Yesus, supaya sudah produk unggulan ini temboknya makin tebal, makin keren, makin jaya dalam Tuhan. Amin. Nah, makanya yang cerita tentang orang tadi gak usah ceritain di sini. Mendingan cerita lucu-lucu tuh berdua tuh. Ada Pak Berti sama Pak Benyamin. Saya paling suka dua itu. Kan kamarnya dipisah nih. Saya sama Pak Nababan, dia berdua. Tetap aja saling kunjung-mengunjung. Saya ke situ rindu lah kita pelukan kayak Teletubbies. Waktu selesai kita doa puasa bulan Juli, kita janjian hari Jumat jalan-jalan. Ayo Potnil kita ketemu di atrium, tapi jangan bawa mobil ya. Ya saya nggak apa-apa lah, saya naik busway. Yang telat saya, WA-nya banyak amat. Dari mana bro? Saya kira sabar, saya on the way. Tapi pas saya tiba makanan udah habis. Waduh, Potnil makan udah habis, bagaimana mau makan? Tapi pada Bapak nawari saya Potnil makan, ntar aja masih kenyang. Kita makan di lantai 3 yang murah meriah. Yang penting tersenyum sama mereka. Amin. Kita sering tanya, lu pelayanan di mana? Oh, tanggal segini padat kali dia. Sama kayak Yoga. Mana Yoga? Padatnya. Yuk, yang ketiga yuk. Yuk kita baca 1, 2, 3. Haleluya. Saudaraku, saudara mengerti kata detox? Ya. Detox itu biasanya ada satu hari makan ini, nggak makan itu. Kita detox. Itu dunia sekuler, dunia daging. Kayaknya gua nggak makan ini, detox. Tapi pertanyaannya gini, kapan saudara detox jiwa? Kapan detox jiwa? Saya ada satu hari, saya izin sama istri, gue mau bersemedi di apartemen, mau sendiri, mau belajar firman. Ya deh, kamu pergi aja, jangan ganggu saya tinggalin HP dulu. Merenungkan firman, detox jiwa. Saya perlu juga sanitasi hatiku. Yang tadinya ada jerawat-jerawat, tadinya bolong-bolong, tadinya kutil-kutil, kudis-kudis. Saya mau sanitasi diriku dengan detox jiwa. Pertanyaan, saudara telah melakukan detox jiwa? Saya nggak bisa jawab. Tapi dari pagi sampai sore kalau bisa, HP juga jalan, bergaul pun jalan, kemana-mana pun jalan. Saya sudah mulai belajar. Saya bukan ngomong ke sini tapi saya nggak belajar. Saya harus belajar juga. Detox jiwa, iya. Ternyata ngapain banyak ngomong. Mendingan diam di apartemen sendiri. Dari pagi sampai malam sampai sore. Detox jiwa. Diam, biar firman masuk.
Firman masuk, apa sih yang aku harus lakukan Tuhan? Apa sih? Apalagi sih? Apalagi sih? Apa? Saya bertanya kepada Tuhan supaya jiwa ini tidak ada iri hati. Jiwa ini bersih, supaya tempat pemurnian ini tidak ada bopeng lagi, tidak ada jerawat lagi, tidak ada kutis lagi, tidak ada panu lagi, terus bersih, 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 bersih dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, beban yang paling berat adalah di jiwamu, bukan keadaan di luar, tapi di jiwamu. Tempat pemurnian itu harus bersih, bersih dari panu, kadas, kurat, jerawat, bersih. Pada saat engkau bersih, tidak ada hati untuk iri hati, tidak ada hati sombong, karena inward performance-mu dibersihkan bersama Yesus. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 Yesus. Bersihkan dirimu, jangan sibuk dengan dunia ini. Bagaimana engkau bisa menang tapi tidak ada satu hari untuk detoks jiwamu? Koreksi dirimu, koreksi dirimu. Terjadi di dalam hidupmu, kau harus bisa koreksi. Jangan menuntut Tuhan, produk unggulan ini mahal, mahal, mahal. Harus dibangun dengan hati yang murni. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Yo, jangan sibuk dengan duniamu. Sibuklah menjadi produk unggulan Yesus. Tampakkan, tampakkan, jangan cuma ngomong, tampakkan. Haleluya. Selama bertahun-tahun saudara ikut doa puasa, tapi kalau tidak pernah diimplementasi, nol besar. Jangan cuma dengar khotbah, tapi detox jiwa. Ambil waktu 1 hari berdiam, bersihkan jerawat di hatimu, bersihkan kudis di hatimu, bersihkan panu di dalam hatimu, supaya tempat pemurnian ini bersih. Disitulah ada Yesus. Kalau untuk suka menolong, kecil sekali, karena kita produk unggulan. Saudaraku, saya bawa firman ini pun sebelumnya saya akan puasa, supaya yang saya lepaskan ini menyentuh hatimu. Tidak sekedar ngomong, saya duduk diam, detoks jiwa. Tuhan, apa yang aku harus lakukan terhadap jemaat di tempat ini? Saya juga belajar untuk jauhin handphone. Saya pun belajar harus detoks jiwa. Istriku hari ini jangan ngomongin, diam. Saya detoks jiwa. Biar saya mau ngapain, jangan tegur sapa. Yang penting jam segini saya makan, lu siapin. Detoks jiwa, jangan banyak ngomong. Pertanyaannya, yuk lakukan detoks jiwa. Kok bisa detoks makanan, tidak makan ini? Saya pun detoks makanan sudah lakukan. Tidak makan babi, tidak makan daging-daging. Udah saya tinggalkan 3 tahun. Ternyata bisa. Memang babi enak, tapi pas udah nggak mau. Ditawarin juga udah nggak mau. Saya bergaul, nggak penting-penting, saya tinggalkan. Berapa hari yang lalu kita mau coba rancang reuni SMA. Sudah hampir 40 tahun kalau nggak salah. Ketemu juga di Atrium Senen. Rame-rame, ada cewek, ada cowok, rame-rame lah teman sekelas. Pas ketemu, Puji, lu keren ya, lu putih bersih, ceria nih, ada Yesus. Nah, dulu kan saya nggak pernah dilirik, hitam, jelek, kurus, nggak ada ini lagi. Gembira banget saya. Akhirnya sekarang saya jadi ketua. Paul sekarang ketua. Nih lu ketua ya. Keren dalam Yesus. Apa yang saya perintahkan mengira ikut.
Ikut aja, pokoknya ikut Pak Ketua. Ibu udah mau jadi ketua. Ada 80 orang. Kita mantapkan. Sekarang saya dipanggil Bapak Pendeta. Bagus lu panggil Bapak Pendeta. Yang ngomong-ngomong jorok delete, yang gambar-gambar jelek delete, langsung tegur. Nih jangan suka lah ngomong gambar-gambar gini, saya nggak suka. Maaf ya Bapak Pendeta, ya mendingan lu bikin kelas sendiri lagi. Jangan kelas ini, jangan merusak mata gua mau detox nih. Supaya mata, telinga, mulut saya, hati saya bersih. Karena pemurnian hati. Ganjarannya, baca sama-sama 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudaraku, bonus pada saat kita ada di dalam kerendahan, tidak iri hati, hatimu diperbaiki, dengki diperbaiki, semua persembahan dengan kerendahan hati. Bonusnya adalah berkat Tuhan. Katakan amin. Berkat Tuhan bukan dicari, berkat Tuhan ikut di belakangmu. Karena engkau hidup dengan kerendahan hatinya, pada saat engkau produk unggulan dibangun, ya berkat sama dalam hidupku. Seperti berkat Abraham, mantap tidak, dan hidupmu penuh dengan sukacita karena engkau mendapatkan bonus dari mantap. Sekarang saya kalau ada telepon pagi, kring, Pak Otniel doakan, potensi peluang penuh, sampai doakan. Masalah nanti dikasih TK kan urusan yang didoakan kan. Yang penting gua laksanakan pekerjaan Tuhan. Kalau pada saat dikasih TK langsung asik. Berkat mengikuti, gak usah dicari, telepon ada, datang. Bro, pelayanannya puji Tuhan. Bro, kesini haleluya. Siapa yang tahu saya diajak ke Cirebon? Ada pendeta besar ngajak saya. Lu ikut gua ya? Om, sorry nih, dana saya terbatas. Lu ngirim dana lu sama gua. Hebat tuh, lu ikut aja. Ikut ke Cirebon, makan gratis, hotel gratis. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Berkat mengikuti. Amin. Kalau saudara ada iri hati, ya sampai kapanpun jadi stres. Jangan macam-macam kau nyimpen emosi. Lepaskan. Kalau ada orang yang sakit, mendingan datangin. Saya minta maaf ya, saya salah. Udah. Masalah dia mau maafin atau enggak terserah. Yang penting saya sudah lepaskan pengampunan. Supaya pemurnian hatimu tembus dalam Tuhan. Amin. Patrick Hamilton. Seorang anak muda 23 tahun. Sabar, ganteng, cerdas, darah biru, pendidikan oke. Patrick Hamilton, tahun 1572 di Scotland. Dia berubah afiliasi karena penginjilan, percaya kepada Kristus. Patrick Hamilton terus menggempur benteng-benteng orang yang tidak percaya kepada Kristus. Maju. Tuhan Yesus baik, Yesus penebusku. Terus di dalam penginjilan di Scotland dia. 1572, Patrick Hamilton. Tetapi terdengarlah pergerakan Patrick Hamilton dengan uskup agung. Dipanggillah Patrick Hamilton. Patrick Hamilton, kamu merusak negara dengan percaya Yesus. Terus apa yang kau lakukan? Enggak, saya tetap percaya. Patrick Hamilton kabur ke Jerman. Dan di Jerman dia sekolah teologi untuk pembekalan pemikiran tentang Kristus. Setelah mapan, Patrick Hamilton kembali lagi kepada Scotland, menggempur untuk percaya kepada Kristus. Patrick Hamilton dikejar lagi dengan uskup agung sehingga ditangkap kembali, dan Patrick Hamilton dihukum dengan cara dibakar. Patrick Hamilton diporak-porandakan untuk tidak percaya kepada Kristus. Tapi Patrick Hamilton katakan, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Oke, terima hukuman.
dibakar. Setelah dibakar, asap-asapnya ditampilkan kepada orang. Pada saat dibakar, orang banyak melihat ada sesuatu yang beda terhadap asap dari Patrick Hamilton. Sehingga pada saat dia lihat asap-asap ini, ada Yesus Kristus. Dan di situ orang banyak bertobat karena asap daripada Patrick Hamilton. Dan orang banyak katakan kepada orang yang membakar, bro, kalau bakar Patrick Hamilton, jangan di lapangan terbuka, kalau bisa di bawah saja. Karena asapnya akan memberi penginjilan untuk memenangkan banyak jiwa. Lihat saya, artinya kalau inward performance kita bagus, produk unggulan kita bagus, apapun yang kita lakukan bisa memenangkan orang lain. Mulut kita Yesus, pendengaran kita Yesus, mata kita Yesus. Kalau perlu pun, apapun yang kita lakukan Yesus, dan orang lain bisa bertobat karena saudara. Artinya pada saat produk unggulan ini terbangun bagus, engkau bisa menolong orang lain karena aku sudah beres menolong diri. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus beserta. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Haleluya, Jesus. Oh, Yesus pegang erat tanganku, tak dapat diluar kasih Bapa, jangan tinggalkan Yesus pegang tanganku. Menyanyi, buka mulut, menyanyi buat Tuhan. Menyanyilah, berserulah kepada Yesus yang besar. Bersihkan hatimu, bersihkan hatimu, bersihkan hatimu, supaya Yesus masuk. Saudara, produk unggulan, ada Yesus, ada Yesus. Bangunlah tembok-tembok itu. Bertindaklah bahwa saudara sanggup mengalahkan permasalahan dalam hidup. Bersihkan hati, murnikan hatimu, biar Injil sepenuh di dalam Yesus masuk di dalam hidupmu, dan engkau terbangun karena ada Yesus. Siapa yang butuh didoakan, majulah ke depan. Kami akan berdoa kepada saudara. Saya minta Pak Beni, Pak Ben, Pak Nababan bantu doakan mereka. Yesus pegang. Pak Beni, Pak Berti, kita tolong Pak Nababan. Menangislah buat Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Siapa yang maju ke depan? Yesus.
Ajarlah kami untuk membangun rohani kami, agar produk unggulan ini kokoh, agar produk unggulan ini terbangun di dalam Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau kuat Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat. Oleh sebab itu, setiap perjalanan kami terima kasih. Tuhan memberkati engkau. Dia menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih. Dia mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Glory. Tuhan selalu kembali.